Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian, semoga kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Jadi di video kali ini saya bersama anggota kelompok saya akan mencoba menjelaskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan. Nah, awal mula hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat ini dimulai sejak berakhirnya agresi militer Belanda yang kedua, yang dimana hal ini menyebabkan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara lain termasuk Amerika Serikat. Nah, pengakuan dari Amerika Serikat ini dapat kita lihat dari dikirimkannya surat oleh Henry Dunant pada tanggal 27 Desember 1949 yang berisikan ucapan selamat kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian sehari setelahnya Indonesia dan Amerika Serikat melakukan pembukaan hubungan diplomatik yang resmi yang ditandai dengan dikirimkannya seorang duta besar oleh Amerika Serikat kepada Indonesia yang bernama Flores Milne Cochrane, yang kemudian disusul oleh Indonesia beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 1950 yang dikirimkannya Ali Sastro Amijoyo kepada Amerika Serikat sebagai duta besar. Kemudian pada tahun 1952 Amerika Serikat mengadakan perjanjian bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, yang dimana Amerika Serikat ini menyeret Indonesia ke dalam program Mutual Security Act, yang dimana program ini bertujuan untuk membantu perekonomian negara-negara miskin dan menahan penyebaran serta penyebaran ideologi Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kelanjutan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat akan dijelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat itu sendiri. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep diplomasi pertahanan, di mana menurut Michael Marcel, konsep diplomasi pertahanan ini sering digunakan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Hal ini penting untuk mengatasi persoalan keamanan regional maupun global, terutama untuk menciptakan perdamaian yang langgeng. Konsep ini merupakan suatu upaya untuk pengembangan kerjasama antar negara dalam bidang keamanan dan Selanjutnya, diplomasi pertahanan Indonesia dengan kita akan melihat gambar yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Pertama, pada tahun 2002, Forum Indonesia US Spirit Dialogue, atau biasa dikenal dengan IUSSD, pertama kali dilaksanakan di Indonesia, di mana pertemuan ini menghasilkan sejumlah poin, yaitu agar kedua negara ini bertumpu pada dialog untuk meningkatkan frekuensi komunikasi dan mendorong kerjasama melalui kunjungan pada tingkat menteri dan tingkat pejabat. Kemudian pada tahun 2004 IUSSD yang kedua dilaksanakan di Amerika Serikat, di mana kedua belah pihak sepakat bahwa forum ini penting dalam rangka menjalin komunikasi yang intensif dari kedua institusi pertahanan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga IUSSD pada tahun 2005, masalah yang dibahas lebih beragam, antara lain yaitu situasi keamanan global dan regional, peran militer dalam penanggulangan bencana, upaya Indonesia melawan terorisme, manajemen sumber daya pertahanan, kerjasama internasional military education and training, dan lain sebagainya. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan forum ini adalah pencabutan embargo militer sudah memulihkan kembali program-program IMED sehingga dapat meningkatkan profesionalisme TNI di masa mendatang. Intinya,
kedua negara ini sangat berkeinginan melakukan kerjasama pertahanan negara karena adanya kepentingan strategis yang sama. Kemudian pada tahun 2008, dialog strategis antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat dilaksanakan di Amerika Serikat. Dalam forum ini diharapkan dapat mengeksplorasi peluang kerjasama yang ditimbulkan oleh perubahan fenomena global dan regional dan merangka semakin memperkuat strategis partnership antara Indonesia dan Amerika dalam menghadapi tantangan keamanan masing-masing bangsa. Pada tahun 2009, dialog strategis antara Indonesia dan Amerika yang dilakukan di Jakarta. Delegasi Indonesia dan Amerika menyatakan forum ini amat penting bagi peningkatan hubungan pertahanan kedua negara. Selain topik kerjasama militer antara kedua negara, juga membahas soal perkembangan lingkungan strategis di Asia Pasifik, termasuk juga isu-isu terkini di Asia Selatan, sehingga kedua belah pihak dapat memahami posisi dan persepsi masing-masing terkait sejumlah isu yang berkembang saat ini. Dari penjelasan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kedua belah pihak melakukan diplomasi pertahanan melalui berbagai cara seperti forum dialog, kunjungan antar pejabat dari Kementerian Pertahanan dan Militer, kunjungan tingkat tinggi dan lain sebagainya. Poin selanjutnya adalah pembelian senjata Amerika Serikat dalam pembangunan kapasitas militer. Yang dimaksud dengan pembangunan kapasitas militer adalah di mana pembelian alat utama sistem senjata dan juga peralatan lainnya dalam memenuhi tujuan pertahanan. Dapat dikatakan pada tahun 2004 sampai 2009 tidak banyak melakukan aktivitas pembelian senjata. Kenapa? Karena hal ini bisa dikatakan hanya yang pembelian suatu barang untuk pesawat, kapal militer, dan juga peralatan kepadanya. Saya persilahkan. Teman-teman, poin selanjutnya ialah terkait dengan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya salah satu momen terpenting dalam peningkatan hubungan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia dalam bidang pertahanan ialah ketika Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Robert Gates berkunjung ke Indonesia pada tahun 2010. Pada saat itu, Robert Gates bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Menteri Pertahanan yang saat itu diduduki oleh Purnomo Yusgiantoro. Pada saat itu, Gates menyatakan bahwa kunjungan keduanya selaku Menteri Pertahanan Amerika Serikat merefleksikan bahwa begitu eratnya hubungan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Secara faktual, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat terus dilakukan baik di wilayah kedua negara ataupun di wilayah Asia Pasifik lainnya. Kemudian teman-teman, kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam bidang pertahanan ini berfokus pada beberapa hal, yaitu seperti keamanan maritim, kemudian penanganan bencana, ancaman lingkungan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2010 ini pula, Presiden Obama secara resmi melakukan kunjungan pertamanya ke Indonesia setelah dilantik sebagai presiden pada tahun 2008. Pada tahun 2010 ini pula, Presiden Obama melakukan perjanjian atau menandatangani perjanjian bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu perjanjian US-Indonesia Comprehensive Partnership, yang dimana berisikan tentang kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan juga Republik Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, energi, keamanan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, untuk lebih mempererat hubungan antara kedua negara dalam bidang pertahanan dan keamanan, pejabat militer Amerika Serikat dan Indonesia terus melakukan pertemuan-pertemuan yang secara spesifik membicarakan terkait dengan keamanan kedua belah negara. Adapun salah satu forum yang didirikan atau yang dibentuk adalah Working Group on Security atau WGS. Kemudian poin terakhir yaitu terkait dengan pendidikan dan penelitian yang dilakukan dalam bidang pertahanan dan keamanan kedua negara.
Kerjasama pendidikan dan penelitian yang dilakukan antara negara Amerika Serikat dan juga Republik Indonesia mendominasi hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan kedua belah negara dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. Kegiatan pendidikan dan penelitian ini dilakukan kedua negara di mana karena sangat berkaitan erat dengan alutsista TNI atau personel militer Indonesia yang dimana sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan persenjataan berstandar NATO atau Amerika Serikat. Pendidikan dan penelitian bagi personel militer Indonesia dilakukan agar dapat mengoperasikan alutsista yang berasal dari Amerika Serikat ataupun peralatan militer lainnya yang berasal dari Amerika Serikat. Kemudian sebagian besar pendidikan tersebut dilakukan oleh institusi pendidikan Amerika Serikat. Kemudian dalam hal ini terdapat beberapa program seperti Military and Education Training atau IMET, kemudian Combating Terrorism Fellowship Program, kemudian Foreign Military Financing atau FMF masih menjadi primadona dalam kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan juga Republik Indonesia. Bicara mengenai dampak dan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, mungkin secara gamblang dapat kita temukan jika itu berbicara tentang dampak positif. Berdasarkan fokus dari kerjasama Indonesia Amerika Serikat yaitu tentang kontra terorisme dan peremajaan alutsista, maka yang dapat kita lihat dari sisi Indonesia dampaknya cukup atau sangat baik tentang hadirnya Indonesia yang dimana dari kerjasama diberikan oleh pihak Amerika Serikat sehingga menjadikan Densus 88 sebagai sosok satuan polisi anti teror yang cukup terkenal ataupun terkemuka di mata dunia. Hal ini dibuktikan dari berhasilnya memberantas kasus bom Bali 1 dan 2 dan kasus penggerbekan teroris di Madiun tahun 2010. Kemudian di sisi alutsista, Indonesia juga dapat dibilang sudah mulai beranjak dari keadaan terburuk sebelumnya, di mana pada tahun 2013 hasil dari kerjasama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu menghadirkan pesawat F-16 asal Amerika Serikat dan mendapatkan dana hibah sebesar 8 juta US dollar dari pemerintah Amerika Serikat. Di sisi Amerika Serikat sendiri, kerjasama dengan Indonesia merupakan hal yang sangat penting, mengingat Indonesia memiliki nilai tawar yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menjaga persaingannya, menjaga posisi di tengah persaingan dengan negara-negara superpower lainnya seperti China dan Rusia. Hal ini yang membuat Amerika Serikat memiliki dasar ataupun keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai anak kesayangan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun militer Rusia. Bicara tentang dampak negatif, mungkin membutuhkan analisa tersendiri karena seperti yang kita ketahui bersama, berbicara tentang suatu hal yang negatif tidak melulu bukan di media internet, karena Mark Bero betul bicara tentang dampak negatif terdapat pengaruh ataupun yang mengindikasikan kerugian yang dialami oleh Indonesia. Tentu saja tentang industrial military complex, di mana seperti yang kita ketahui bersama, industrial military complex merupakan sebuah konsep monopoli alutsista, monopoli sistem pertahanan yang diterapkan oleh negara superpower bagi negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Hal ini berangkat dari adanya kerjasama yang terbilang sangat erat antara
Indonesia dan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat memberikan pelatihan, diklat, atau sejenisnya dengan tujuan memberikan pemahaman terkait penguasaan alutsista yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Hal ini tentu saja menghadirkan dampak-dampak lainnya. Pertama, sebut saja bagaimana Indonesia tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak akan bisa untuk menciptakan alutsista sendiri. Jadi Indonesia memiliki ketergantungan dengan Amerika Serikat. Ini dibuktikan dari pada tahun 2004, 34% alutsista Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Yang pada saat itu, jika dibandingkan dengan negara lainnya, maka produk dari Amerika Serikat merupakan produk terbesar yang masuk ke pasar ataupun alutsista sistem pertahanan Indonesia. Kemudian dari adanya praktik